bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin amin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, kemarin menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Nah, artinya sholat yang sholawat maktubah, sholat fardu. Dalam ayat sholat dulu ke syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajri innal qur'an al-fajri kana mashhuda. Itu menunjukkan tentang apa waktu-waktu sholat lima waktu. Disusul dengan ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Nah, ini sholat lima waktu. Sebenarnya kalau sholat lima waktu bukan cuma untuk Nabi saja, juga umatnya wajib sholat. Nah, untuk Nabi wa minal lail fatahajjad bihi nafilatal lak. Untuk kamu khusus itu lakukanlah sholat tahajud dengan banyak membaca Al-Quran. Nafilatal lak jadi tambahan, lebihan daripada sholat lima waktu. Nah, kalau sholat bagi ayat ini bagi Nabi wajib tahajud itu wajib. Tapi kita sebagai umatnya sunnah, gitu. Sebagai umatnya sunnah. Nah, kalau Nabi itu nafilatal lak, jadi tambahannya akhirnya beliau asa ayam asaka robbuka maqamam mahmuda. Asa itu kalau bahasa Jawa mudah-mudahan, bisa jadi pemugi. Tapi kalau asa dalam Al-Quran itu maknanya bukan itu, tapi litah pasti. Asa ayat asa pasti Allah akan membangkitkanmu dari kubur dengan kamu mencapai makom mahmud. Nah, kalau kita tahajud gimana? Apakah jadi nafilatal lak? Tergantung. Kalau kitanya banyak dosa, maka sholat itu akan melebur dosa-dosanya dulu. Melebur dosa-dosanya yang itu. Nah, nanti kalau kita udah tidak dosa, baru penaikan derajat. Kalau bagi Nabi kan udah tidak ada dosa, jadi melakukan semuanya selalu naik derajatnya terus sampai tidak terhingga. Nah, kalau kita tidak otomatis, kita lebur dulu dosa-dosa. Nah, kalau udah lebur baru kita sholat sunnah itu untuk kenaikan derajat. Nah, makom mahmud itu adalah makom syafa'ah fi faslil qadha. Itu yang ulama banyak menafsiri seperti itu. Apa artinya? Artinya suatu perjalanan manusia, siapapun orangnya, itu akan melaksanakan yang namanya kematian. Habis kematian kita dibangkitkan. Ya, percaya atau tidak percaya itu, enggak percaya enggak apa-apa, tapi menanggung risiko sendiri. Risiko sendiri. Dibangkitkan. Nah, dari kebangkitan itu akan diperhitungkan semua amal perbuatan kita di dunia. Nanti kalau udah dibangkitkan, betapapun susahnya hidup di dunia ini, umpamanya tidak pernah merasakan kenikmatan semenit, sedetik pun tidak pernah siksa aja. Nanti kalau bangkit itu ya udah dia terasa itu. Justru kalau dia membawa iman, justru itu ya suatu anugerah yang sangat luar biasa kebangkitan itu. Nah, kita hidup itu jangan sampai sebatas enak di dunia, mencari kesenangan di dunia jangan sampai. Lah, nanti makom mahmud itu semua manusia digiring ke alam mahsyar, dikelilingi oleh api, dijaga oleh malaikat, semuanya itu udah semuanya dibiarkan oleh Allah itu. Dibiarkan oleh Allah. Sampai ahli neraka pun ngomong, ya Allah, andai saja saya itu masuk neraka, udah sekarang aja lah masuk nerakanya lah, daripada dibiarkan seperti ini.
Makanya makhluk itu musyawarah, gimana ini supaya cepat ada putusan, ada faslul qada. Udah laporan aja ke bapak manusia itu Nabi Adam, kepada bapak Adam. Akhirnya semuanya datang ke Nabi Allah Adam. Fadhuna ila Adam selama 1000 tahun. Ila mi'ati alfin qadana. Was'aluna ana syafa. Engkau adalah bapak kami semua. Maka mintalah kepada Allah supaya kita itu difaslul qada. Minta diputusin. Apa jawaban Nabi Adam itu? Ini akal tuh minasyajar. Aduh, waktu di dunia itu saya tuh pernah dilarang. Waktu itu pernah waktu sebelum kematian ini saya tuh dilarang untuk makan. Baru makan saya tuh malu. Sekarang tuh minta syafaat untuk kalian itu malu. Untuk mikirin itu juga saya tuh tahu selamat tahu enggak itu tuh gara-gara itu. Kata Nabi Adam. Akhirnya udahlah, saya kasih saran saja. Apa itu Nuhan? Datangnya Nabi Nuh coba ke sana. Datang kepada Nabi Nuh. Poyatuna datang 1000 tahun itu. Ya itu yang akan kita jalanin itu. Datang kepada Nabi Nuh. Was'aluna syafa'ah, minta syafaat. Akhirnya apa jawaban Nabi Nuh? Aduh, saya tuh udah habis doanya di dunia. Ini da'autu ala kau. Oh, misalnya punya senjata andalan udah dipakai di dunia gitu. Jadi udah saya tidak punya senjata andalan lagi untuk minta, saya tuh malu. Tapi itu udah datang aja ke Ibrahim. Ke Ibrahim. Datang ke Ibrahim semua. Fayatuna ini kata Nabi Ibrahim. Aduh, saya tuh pernah bohong, ini kadab tuh salah kadab, saya tuh pernah berbohong. Walaupun hakikatnya itu tidak bohong. Tapi betapa walaupun ada nilai kebaikan, ya tetap kalau manusia mah walaupun dalam kebaikan juga ya kalau salah ya salah. Semua nabi itu tidak ada yang berdosa. Tapi kalau dohirnya salah ya tetap mengakui salah. Kita mah kadang-kadang udah dohir batin salah nggak ngaku salah. Iya. Kita masih tinggalnya gitu. Udah gong. Udah dohir batin salah nggak ngaku salah. Cukup dengan ngaku aja udah beres. Kalau nabi mah walaupun hakikatnya nggak salah, disalahkan ya terima. Sama Allah kamu tuh makan udah itu keluar dari surga turun ya nurut gitu tuh. Nurut nggak pernah protes. Nabi Ibrahim juga pernah seperti itu. Nah, akhirnya udah datang saja kepada kalimullah tuh Nabi Musa alaihis salam. Makanya datang kepada Nabi Musa. Apa jawabannya Nabi Musa? Ini kota tuh nafsan. Saya pernah membunuh orang. Saya pernah membunuh orang. Akhirnya apa? Ya saya udah pernah membunuh, saya tuh pernah bersalah. Saya tuh nggak mau malu gitu tuh. Kalau minta kepada Allah itu untuk kalian semua. Sudah datang sepanjang kepada Nabi Isa. Itu Isa datanglah kepada Nabi Isa. Akhirnya datang kepada Nabi Isa. Fayaquluna inni kalina qaumi abaduni. Aduh saya malu kepada Allah. Pas saya diangkat di langit, saya itu dianggap Tuhan oleh kaum saya itu. Saya disembah-sembah. Nah saya itu malu sama Allah itu. Kata Nabi itu walakin itu Muhammad. Udah kamu datang saja kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fayaqulu analah. Apa jawab Nabi? Lah ini memang tugas saya ini tuh. Kata Nabi, analah, saya yang berhak ini. Akhirnya apa? Wa'idhanullah, minta izin kepada Allah. Terus wa'idhanullah Allah izinkan. Akhirnya summa yakhirru sajidan. Nabi langsung sujud. Wa'isna ala wasan adim, lalu Nabi memuji dengan Allah dengan pujian yang sangat luar biasa, karena Allah itu zat yang suka dipuji. Walaupun Nabi berhak, udah dapat, kamu dapat makomah Mahmud, bukan artinya langsung mana janjimu, enggak, tetap sujud dulu, memuji dulu dengan pujian yang tidak pernah disebutkan Nabi sebelumnya gitu. Fayaqulu irfa' rasak, sampai Allah sendiri firman irfa' rasak, udah Muhammad kamu bangun. Wasal wakul tasma, katakan saya akan mendengar. Terus wasfa tasfa, katakan saya akan dengar ucapanmu. Wasfa dan
minta syafaat, saya akan selalu terima syafaat. Wasatu, kamu mintalah, saya pasti akan kamu beri. Habis dapat firman dari Allah seperti itu, Nabi mengangkat tangan. Akhirnya apa, semuanya itu ya dihisab. Akhirnya yang masuk surga, yang neraka masuk neraka. Tidak itu juga, semua umat Nabi yang ada miskola darroh dalam hatinya keimanan, walaupun suka bermaksiat, juga dapat syafaat Nabi. Akhirnya Nabi pernah bersabda, ana sayyidu walidi Adam, saya ini adalah sayyidnya, rajanya anak wala fakhro, tapi saya tidak merasa bangga. Wabiyadi liwaul hamdi, di tanganku bendera pujian, wala fakhro, saya tidak bangga dengan itu. Wa min dunihi tahta liwa, dan semua makhluk bahkan para nabi itu ada di panji itu maqam mahmud, itu yang hanya hak dimiliki oleh Rasul Abi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mendapatkan syafaat ini bukan cuma umat Nabi, semua umat. Bukan cuma orang yang itu, Nabi pun dapat syafaat. Bahkan orang yang paling mulia, bahkan orang yang paling hina. Orang yang paling mulia siapa? Para Rasul selain Nabi Muhammad itu dapat syafaat ini. Nabi dapat syafaat ini, wali dapat syafaat ini. Dapat syafaat ini. Bahkan orang kafir pun dapat syafaat ini. Maka mudah-mudahan kita dapat syafaatul uzma. Amin. Nah, itu mah nggak usah diminta, itu mah nggak usah diminta, otomatis pasti. Amin. Orang kafir pun dapat. Para rasul pun dapat maqam mahmud itu. Pampal kita kalau pengen minta syafaat yang khusus. Ini syafaat umum. Itu asa ayam asakor buka maqamam mahmud. Wa nazala lamma umiro bil hijrah, dan ayat ini turun sewaktu Nabi diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Waktu engkau pergi ke Madinah, bacalah rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Masuklah saya ke Madinah dengan tempat masuk yang baik, idkhalan mardiyan la arafiha fihi ma'akrah. Jangan sampai kita melihat di Madinah sesuatu yang saya benci. Itu akhir ini mukhrajah sidqin, saya dikeluarkan dari Mekah juga dengan keluar yang baik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikan saya dari sisimu sultanan nasira, kekuatan yang akan menolong kami dari musuh-musuh. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Ini tafsiran yang ada di tafsir Jalalain saja yang membacanya, bahwa waktu Nabi masuk ke Mekah itu terjadi fathu Mekah. Nabi suruh mengatakan ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi masuk ke Mekah itu terutama di Baitullah itu dengan mengatakan ja'al haqq wa zaqal batil. Dan di Mekah sejarahnya itu dikeliling haulal bait wa haulul bait salah ada 360 berhala. 360 berhala yang ada di sekeliling Baitullah, juga ada di atas Ka'bah. Atas Ka'bah juga ada berhala. Ada berhala. Akhirnya dengan Nabi dengan tongkat dari kayu saja, dengan ditunjuk wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, langsung hancur, langsung ambruk. Padahal sih dibuatnya ada yang dari tembaga, ada yang dari besi, pokoknya digotong pun itu ya tidak mampu itu. Berhalanya itu sangat itu sekali paten lah, kalau paten itu sangat tidak mungkin untuk bisa dicuri, untuk diambil itu udah tidak mungkin, kekuatan manusia normal. Tapi oleh Nabi waktu itu ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, cuma diketuk aja, ketuk langsung hancur semua. Langsung hancur semua itu berhala yang jumlahnya ada 360. Sampai ada yang terakhir itu ada di atas Ka'bah. Ada di atas Ka'bah. Akhirnya apa? Kata Nabi menyuruh sahabat Ali, hancurkan itu Ka'bah yang di atas. Udah engkau saja. Sebab untuk naik ke Ka'bah itu perlu sunggi. Itu apa sih sunggi itu? Di punggu. Iya, di punggu. Hancurkan Ka'bah.
Maka apa? Kamu naik ke punggungku, kata Nabi. Aduh, masa saya tuh naik di punggung Nabi? Udah Nabi aja lah. Yang di atas, yang di atas, saya yang di bawah. Nabi yang naik. Kata Nabi, kamu nggak kuat. Nggak kuat Nabi. Kuat so. Masa saya suruh itu? Akhirnya apa? Nabi cuma, ya udah kalau kamu itu duduk. Nah, ini kaki Nabi ditaruh di ininya, langsung meletet berapa sih? Langsung ngerempoyok. Aduh, itu baru naruh kakinya Nabi ditaruh di sini, udah nggak kuat sahabat Ali itu. Nggak kuat. Lah, kata kamu juga kamu nggak bakalan kuat. Yang bisa ya udah kamu aja. Akhirnya Nabi di atas, sahabat Ali naik. Ya dengan ringannya Nabi itu sahabat Ali itu langsung ke atas, langsung dihancurkan oleh sahabat Ali. Itu Ka'bah yang berhala yang ada di atas Ka'bah itu. Misbatan bi hadid wa minha mason namun kharaqafi fa Ka'bah wa kana min asfar wa qala Nabi Ali irmi. Di akhirnya apa? Ada mengatakan kalau dalam satu ayat di sini itu bukan dihancurkan oleh sahabat Ali tapi disuruh dipanah. Nabi menyuruh panah sahabat Ali. Panah itu berhala yang ada di akhirnya dipanah oleh sahabat Ali dan hancur lebur. Terus wa nunazzil al-Qur'an wa syifaa wa rahmatul lil mu'minin, bahwa min Al-Qur'an itu ada yang mengatakan minnya min lil bayan, ada mengatakan minnya min litab'id. Kalau lil bayan saya turunkan yaitu dari bukan sebagian. Al-Qur'an ini ma huwa syifa. Kesembuhan itu adalah dengan Al-Qur'an, dari Al-Qur'an wa rahmat, dan Al-Qur'an itu adalah rahmah lil mu'minin wala yazid dzalimin illa khasara tafsir. Al-Qur'an bagi orang-orang yang zalim, artinya orang-orang kafir, tidak tambahkan kepada mereka hanya khasara, pengelasaan saja. Jadi Al-Qur'an itu adalah sifat rahmat. Lah sifat di sini obat, baik obat yang sifatnya amrod hissiyah atau amrod manawiyah. Amrod hissiyah apa? Amrod hissiyah seperti bisul umpamanya, itu amrod hissiyah bisa dengan jantung, umpamanya liver, stroke, itu amrod hissiyah, itu sifat Al-Qur'an itu. Atau amrod makna seperti itikad batil, ujub, takabur, riya, hubud dunia, khiris, bakhil, itu bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an. Bisa dilakukan Al-Qur'an amrod ya atau maknawiyah. Dan min ada al-fasir anamin li tahqiq wa li tahqiq mawaroda. Adalah kan minnya bukan min bayannya, bukan min tapi min li tahqiq. Artinya ada sabda Nabi, khud minal Qur'an ma syi'ta lima syi'ta. Wawaroda, kata Nabi, ambillah dari Al-Qur'an apa yang kamu mau, tujuan kamu mau. Kamu pengen apa dari kamu pengen tujuan apa, itu Al-Qur'an. Itu solusinya. Khud ma syi'ta lima syi'ta minal Qur'an. Khud minal Qur'an ma syi'ta lima syi'ta. Itunya. Kalau pengen apa saja dari Al-Qur'an. Bahwa rodaman lam yastafi bil Quran la syifa'at lah. Juga ada hadis, barang siapa yang tidak mencari kesembuhan dari Al-Qur'an la syifa'ah, tidak ada keselasafahullah, Allah tidak bakal menyembuhkan. Kalau kita tidak mencari kesembuhan lewat Al-Qur'an, maka bahasanya juga syifa, bukan dakwah. Bukan menajim Al-Qur'an ma huwa dakwah, tapi ma huwa syifa. Beda kalau dakwah, obat itu ada kalanya sembuh, ada kalanya tidak. Kita minum obat ya bisa sembuh, bisa. Tapi kalau syifa pasti sembuh. Makanya bahasa Al-Qur'an ma huwa syifa, bukan ma huwa dakwah. Dakwah itu artinya obat. Al-Qur'an itu bukan obat. Jadi kalau bahasanya Quran itu adalah obat, itu ya kurang tepat terjemah itu. Kurang tepat.
Sebab obat itu mana bahasa Arabnya adalah dawa. Dawa. Tapi Al-Quran itu sifat penyembuh. 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 Dan suatu yang pasti. Oh, kita punya penyakit tetap aja nggak sembuh lewat Al-Quran. Bukan Al-Qurannya yang salah, tapi kitanya prakteknya. Prakteknya cara itunya salah. Iya, dalam prakteknya yang salah. Al-Qurannya pasti itu. Prakteknya kita cara penyembuhannya tidak sesuai. Tidak sesuai. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa qul kullu ya'malu 'ala syakilati rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ini menjelaskan Allah menginformasikan kepada kita bahwa manusia dalam tafsirannya ayal kafir. Orang kafir. Orang kafir bila dikasih nikmat banyak, ya udah, dia lupa. Dia tidak bisa mau bersyukur. Justru kenikmatannya dipakai maksiat. Nikmat yang Allah berikan justru dipakai apa? Untuk maksiat kepada Allah. Fasilitas yang Allah berikan sempurna dipakai fasilitas mendurhakai Allah. Itu orang kafir. Wan abijanibi, sombong. Laida masyasyaru kana ya'usa. Tapi kalau dikasih syar, fakir, syiddah, rasa berat, rasa susah, rasa apa, mereka putus asa. Lah, di ayat lain tidak seperti itu. Di zaman orang fakir terkena itu waktu di laut ya, terkena aku langsung minta ke Allah dengan murni, akhirnya selamat obet. Itu berbeda. Mereka tidak putus asa. Waktu ayat sebelumnya ya, tidak putus asa, justru benar-benar doa kepada itu. Gimana dengan itu menunjukkan bahwa orang kafir pun banyak macam. Ada kalanya dia dikasih kesusahan, minta ke Allah. Jadi kok ada kalanya dapat kesusahan dia langsung putus asa. Itu sifatnya orang kafir. Nah, umpamanya berarti kalau orang Islam tidak seperti itu. Ya kalau Islam sejati, mukmin sejati tidak bakalan seperti itu, tidak bakalan gitu. Tidak bakalan. Sebab apa? Di sini bi'an atena sehat, dikasih kenikmatan seperti kasih sehat, kasih kekayaan, mereka tidak bersyukur. Fahadil awsofi hakihi, itu sifat ini emang sifat sejatinya orang kafir. Wa kullu ma warada fi hakil kufar minadam. Kita kalau menemukan ayat dalam Al-Qur'an ini sifat-sifatnya orang kafir. Wa innahu yajur bidilah, itu bisa aja sampai kepada usatul mukmin. Lah, kita yang melakukan sifat ini kafir bukan? Ya tidak kafir, cuma kita orang bermaksiat. Sebab sifatnya orang kafir kita tempelkan di diri kita. Kasih sehat, kasih kaya dipakai maksiat. Itu orang kafir seperti itu. Orang Islam seperti itu. Ya berarti apa sifat orang kafir nempel di kita. Al-mutabidah bitikal awsok. Maka kita ya kalau benar jadi mukmin sejati ya harus lepaskan. Kita dapat musibah tenang, nggak pusing. Gitu itu kalau orang mukmin. Kita dapat kesenangan, kesehatan, tidak begitu tidak gembira. Banyak uang, tidak senang. Tidak ada uang, tidak pusing. Tidak susah. Itu orang mukmin tuh gitu. Bahagia. Kalau dapat banyak uang senang, tidak ada uang pusing, itu sifatnya orang kafir. Orang kafir itu asli. Orang kafir itu kalau banyak uang, orang kafir itu senang. Kalau tidak ada uang pusing. Jadi orang kafir gitu. Kalau orang mukmin sama saja, banyak uang tidak senang, tidak ada uang tidak sedih, tidak ada uang tidak sedih, asli itu. Lah kita kok tidak seperti itu, berarti sifat kafir masih nempel di hati kita itu. Ya harus wajib kita buang, wajib kita buang. Sebab orang mukmin harus tidak boleh yang namanya susah.
susah. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'laun in kuntum mu'minin. Wala tahinu, kamu jangan merasa rendah diri. Wala tahzanu, kamu jangan merasa sedih. Wa antum a'laun, kamu itu orang yang hebat. Kalau kamu benar-benar in kuntum mu'minin. Jadi orang mukmin itu tanpa ada kesedihan, tanpa ada kerendahan, susah tidak ada. Pendek. Orang mukmin Pendek. sebab punya backing yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Terus yang terakhir, kul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Masing-masing kita punya kapasitas yang berbeda. Semuanya yang di sini juga kapasitasnya berbeda-beda. Orang yang paling baik adalah orang yang tahu akan kapasitas dirinya. Nabi ya dia jalankan semua tugas-tugas kenabian. Waktu beliau jadi kepala keluarga, jalankan dengan sebaik. Nah, kita pun punya kapasitas masing-masing. Nah, orang yang hebat itu orang yang tahu kapasitas, selalu dia melaksanakan sesuai dengan ketentuannya kapasitas tersebut. Kalau kita jadi kiai ya umpamanya kita jadi ya ngomong. Kalau jadi polisi ya di prit gitu ya. Jangan kiai di jalan prit ya. Bukan tempatnya itu. Ya inilah. Ya itu ya ada di masjid. Di pengajian. Iya, pengajian polisi ya di jalan ngatur. Tahu berarti tahu posisinya. Ada polisi tahu agama datang ke masjid ceramah ya nggak benar gitu. Iya. Semuanya gitulah. Dalilnya kul kullu ya'malu ala syakilati. Wa ma rabbukum a'lam biman huwa ahda sabila. Wallahu alam. Sebenarnya mah kalau lihat tafsirannya itu wow, semua dari ayat tadi itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali untuk kehidupan ini. Nah ini sekilas saja, nanti kita dikaji bareng-bareng. Enggak? Jadi bahasanya pada malam ini pertama tentang sholat sunnah lah gitulah, selain sholat fardu. Gitu tuh. Maminallah fatahajat bihi nafilatallah. Sebab yang namanya tahajud tidak musolihin, rutinitas orang-orang soal tidak ada orang soleh kok tidak tahajud, tidak ada itu tahajud begitu loh. Ngaku soleh kok tidak, malam tidur aja. Itu udah musolihin, kebiasaan rutinannya orang soleh itu suka tahajud gitu. Terus tentang bagaimana kita kan selalu manusia yang selalu masuk dan keluar dari satu kondisi ke kondisi lain, satu tempat ke tempat lain. Mudah-mudahan kita selalu dalam madkhala sidqin mukhraja sidqin dan kita dapat sultanan nasir. Kita yakini bahwa kebenaran itu akan menang, kebatilan itu akan hancur. Dan kita harus yakini bahwa Quran jadi sifat, jadi rahmat ilmu. Terus yang terakhir, sifatnya orang kafir itu kalau dikasih kesehatan, kekayaan, sombong, dikasih kepikiran, kesedihan, itu putus asa. Dan kita harus kullu ya'malu ala syakilati. Kita harus memahami posisi kita, kapasitas kita, sebab semuanya dikasih oleh Allah masing-masing, tidak ada yang sama. Alam biswab ya, enggak.